Hafiz, Hadir. Hafizah Salma Sarifah, Hadirah. Imam Maulana, Hadir. Lulu Nuraini, Hadirah. Muhammad Al-Farisi, Hadir. Naufa Sofwa Habibah, Hadirah. Nur Alifah, Hadirah. Nur Isya Adelia, Hadirah. Revana Maria, Riki Pramana, Hadir. Sayyidan Laila Putra, Sakila, Hadirah. Tegar Prasetyo. Hadir. Baik ya. Mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir tetap disembuhkan ya supaya bisa bertemu lagi dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan berdiri dulu, kita mengucapkan sebelum kita ke pembelajaran, kita menebak dulu ya. Menebak dulu. Ada yang tahu? Suara apa ini? Ada yang tahu? Ulangi lagi ya. Lagi. Blender. Kita lihat ya, apakah betul atau tidak. Ternyata suara apa? Blender. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yang ini ya. Nah, suara apa yang Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Tolong jawab salam saya teman-teman, karena menjawab salam itu wajib hukumnya, kata saya. Hahaha. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita membahas cara menggunakan suara asisten Google di YouTube kita, seperti yang teman-teman dengar saat ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung, jangan lupa. Nah, ini adalah Google apa? Jadi kalau kalian bepergian kemana-mana, suka ya ayah kita atau supir menggunakan salah satu dari mesin ini. Contohnya apa? Google Maps ya. Nah, jadi bisa belok kiri, bicara sendiri ya. Belok kanan, terus lurus 200 meter. Ya, suka mendengar seperti itu. Nah, padahal tidak ada ya, bentuknya tidak ada suara perempuan atau suara laki-laki, tapi wujudnya tidak ada ya, hanya ada suaranya. Nah, itu contoh
dari Google Assistant. Kita lanjut. Nah, ini suara apa? Ya? Alarm. Terus jam alarm. Lagi jawaban lain? Coba. Apakah betul? Nah, betul. Siapa yang punya ini di rumah? Nah, boleh nabung dan beli ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini mesin penyedot debu. Hey everyone, welcome back to Best Reviews. If you're looking for the ultimate cleaning companion to keep your home spotless with minimal effort, you're in the right place. Today, we're diving into the top 5 best robot vacuum and mop you must have in 2024. These smart cleaning gadgets will save you time and make your life easier. Whether you're tackling pet hair, stubborn dirt, or everyday messes, these high-tech robots have got you Dia covered. dapat Before we menyedot get apa? started, make sure to subscribe to our Atau channel sampah-sampah and ya. hit the like button to stay updated with the latest. Ada yang punya di rumah? And don't forget, you can find all the product links in the description box below. Sekarang kan Now let's zaman get into it. teknologi ya. The Kalian Eureka bisa J15 melakukan Pro Ultra is a powerhouse when it comes to hands-free cleaning. atau It bisa features a membuatnya nanti kalau kalian sudah 16,200 dewasa Pascal suction nanti. power, capable of removing 99% of debris from all floor Kita tiles. lanjutkan. What makes this Nah, di sini ada benda-benda ya. Banyak sekali gambar-gambar yang mungkin kita punya di rumah atau di sekolah ya. Yang pertama ini ya, kita sering melihatnya di apa? Di handphone. Kemudian ini pernah juga itu untuk menyeken ya, menyeken wajah kita atau barcode ya, kode barcode yang ada di makanan atau untuk alat pembayaran. Kemudian ada yang tadi ya, ini adalah apa? Jam. Ini hanya bersuara saja dan bergetar ya. Mungkin kalau ada yang punya bikin kaget suaranya ya, lebih dari jam alarm yang lain. Tapi sekarang jam ini tergantikan dengan jam alarm atau di HP ya, alarm yang baru ya. Nah, tapi suaranya sama, bisa gonta-ganti ya. Kalau ini hanya satu jenis, kalau di HP banyak jenisnya ya. Mau suara harimau, mau suara kentut, mau suara apa lagi, berisik dan lain-lain ya. Kemudian tadi ini mesin penyedot debu ya, yang bergerak sendiri. Jadi kalau kita berdiri di sini, dia akan bergerak ya, berkeliling. Kemudian ada apa tadi? Blender. Blender di sini mungkin sudah pada punya orang tua kita atau sebagian ada yang belum punya. Nah, alat seperti itu termasuk juga mesin seperti KA ya, termasuk KA. Kemudian ada lagi yang logonya seperti ini ya. Kemudian ada kalkulator. Ada apa yang paling banyak mungkin yang bawah yang itu TikTok ya. TikTok di sana sekarang sudah pada punya ya. Kalau juga baru punya. Kalau sekarang kalian usia sekarang ya mungkin 11 tahun 12 tahun sudah punya TikTok. Kalau 5 baru ini ya, udah berapa tahun ya? 37 tahunan baru punya TikTok ya. Nah, kemudian dan lain-lain ya, seperti gambaran ini juga ya, Shopee yang pada kenal mungkin sering belanja ya, ayah ibunya ya. Nah, itu salah satu dari HA ya. Kita bisa membayar tanpa mengeluarkan uang yang kertas ataupun uang logam, tapi menggunakan uang elektronik yang ada di ATM, kartu kredit kita atau kartu kita ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu tadi Pauline sebatas gambaran umum saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mengenal dalam coding ini, dalam KA, kecerdasan artifisial ya. Atau sering kita dengar AI gitu ya. Zaman sekarang ada
pernah Uli melihat ada nenek-nenek turun dari helikopter ya. Nah itu AI. Ada harimau di pinggir kita berkeliaran ya seperti jinak, itu AI. Kalian bisa menggunakan, tapi ingat harus dengan baik ataupun bijak gitu ya. Nah kita akan mengenal tentang AI. Mesin cerdas dan non-cerdas ya. Nah kita akan memainkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ya. Belum. Tadi AI ya. AI. Ada yang tahu apa itu AI? Pernah melihat ataupun menggunakannya? Contohnya apa? Di HP. Ada AI apa? Ya, Pauling sering apa? Sering menggunakan AI Gemini. AI Gemini. Banyak juga ChatGPT. Kalian mau menggunakan mencari tugas agama hanya ke AI. Oh AI serba tahu ya, serba tahu. Bahkan hampir kalah. Kita juga ya. Pada dasarnya AI itu dibuat juga oleh manusia. AI itu kecerdasan buatan. Jadi dibuat oleh salah seorang, kemudian dia mengumpulkan data-data atau pola-polanya ya. Pola-polanya dikumpulkan, kemudian pola-pola tersebut contohnya sama Lulu membuat AI, Lulu. Dia mengumpulkan data-data semampunya Lulu yang ada di pikirannya Lulu. Jadi ilmu yang Lulu dapat dari manapun dia menggunakan membuat pola-pola untuk AI Lulu contohnya. Nah, ada lagi teman kita contohnya siapa itu namanya? Tio juga membuat AI Tio. Gambarnya laki-laki, Lulu perempuan. AI Tio membuat pola-pola lagi untuk membuat AI. Contohnya yang pertama Tio membuat AI tentang cara membuat kopi atau susu ya, membuat susu. Dari mulai dia mengambil susu, gelas, kemudian dituangkan, kemudian sampai digunting, kemudian dicampur air panas, kemudian diaduk-aduk, kemudian diminum. Kemudian ada lagi tambahkan sama Tio susunya, susu putih, kemudian ada susu coklat, kemudian ada susu kambing, ada susu sapi, ada susu ibu gitu ya. Kemudian ada dan lain-lain gitu ya, sampai lengkap cara pembuatannya, sampai nanti cara penyajiannya. Jadi nanti ketika salah satu teman kalian di sini, contohnya mau bagaimana cara membuat susu putih, akhirnya ada AI Tio. Akhirnya ternyata AI Tio ini kurang lengkap. Jadi di AI yang lain ada AI Lulu. Oh ini lebih lengkap contohnya tentang cara baik buruknya ya. Kemudian cara penyajiannya lebih lengkap contohnya ya. Jadi tergantung kitanya ya, tergantung pembuat AI tersebut mungkin atau tidaknya ya. Nah itu gambaran dulu ya. Nah baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan AI, nah kalau ini punya dulu ya. Bit 1 sampai 4. Perhatikan dulu ya. Mulai
nanti kita lanjutkan dengan yang lain ya. Jadi cuma sekilas dulu ya. Apa itu AI atau kecerdasan artifisial atau KA? Nah di sini dengarkan dulu ya. Apa itu AI? Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau nonton K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut.
instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal kemudian, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI. Nah, dulu ya, sekian dulu. Nah, nanti setelah kalian menonton video tadi bahwa AI itu sudah lama ya, sudah lama sekali adanya ya. Bahkan di Indonesia baru-baru sekarang ya, boomingnya, terkenalnya baru-baru sekarang. Ternyata di luar negeri sudah lama sekali ya. Jadi AI di sana tadi bahwa kita kalau ketergantungan atau sering menggunakan AI, maka akan timbul rasa malas. Timbul rasa malas karena buat apa lama-lama aku berpikir ini ke AI. Nah, ternyata efek negatifnya seperti itu ya. Jadi timbul kemalasan. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita mencari data lebih mudah. Contohnya, dulu mau mencari raket yang bagus, merek yang bagus, betul tidak? Terus raketnya yang murah, yang mahal ada sekarang. Tinggal ke Shopee, Lazada, dan lain. Kemudian ada yang mau mencari contohnya botol minum, tinggal ke AI, merek apa yang bagus, jenis plastiknya, dari mulai jenis sampai harga ada di sana ya. Nah, kemudian AI tersebut kalau kita gunakan bijak akan bermanfaat bagi kita, akan mudah. Tapi kalau kita sering ketergantungan ataupun bisa membuat dibuat kejahatan. Contohnya Nirul memasukkan datanya, data keluarganya, usianya, KTP-nya, foto KTP, foto wajahnya, dan lain-lain. Itu berbahaya kalau data pribadi kita atau privasi yang dirahasiakan kita itu diuploadkan ya, dimasukkan ke AI-nya, ke AI Nirul. Nanti orang lain bisa mengakses, bisa menyalahgunakan. Contohnya bisa menyalahgunakannya, foto KTP bisa dibully ya, fotonya bisa dibully, dibuat bulian-bulian ya, seperti fotonya orang lain dibuat kata-kata yang jahat. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kita harus bijak, harus baik dalam menggunakan siap? Nah, itu ya AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi di sini kita akan bahas tentang mesin. Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di sini mesin itu adalah alat bantu manusia. Mesin itu ada yang sederhana seperti sepeda, dan yang canggih itu ada mobil, motor, listrik, komputer ya. Itu yang canggihnya. Kemudian apa itu kecerdasan artifisial? Jadi tadi sudah dibahas dan sudah kita bahas di awal bahwa KA adalah kecerdasan buatan. Itu berarti mesin yang bisa belajar, berpikir, dan merespon seperti manusia ya. Kemudian tantangan yang dihadapi pekerja
Nah di sini meskipun banyak manfaat, tetapi dari kecanggihan AI tersebut mungkin banyak para pekerja yang berhenti atau diberhentikan ya, karena perusahaan menggunakan AI ya, dalam mengoperasikan atau dalam pekerjaannya ya. Contohnya tadi resepsionis, selamat datang. Jadi tidak perlu manusia sekarang, bisa langsung menggunakan robotnya seperti di Jepang, di Cina ya. Selamat datang. Membuat kopi bisa saja orang di Cina sudah membuat robot. Jadi banyak yang manusia asli itu banyak yang tidak bekerja ya. Jadi robot yang digunakan sekarang atau mesin AI, contohnya operator ya. Operator contohnya operator di lalu lintas ya. Ada yang masih manual itu, contohnya bapak yang di sebelah kiri memang dipakai helmnya, itu yang masih manual ya, menggunakan tenaga manusia. Ada yang menggunakan AI sendiri ya. AI sendiri. Kalau dulu polisi contohnya dengan tugas polisinya langsung untuk menilang lain yang tidak lengkap dalam berkendaraan. Sekarang tinggal pasang apa tadi CCTV ya, cepet langsung ketilang. Tio tidak pakai helm di lampu merah, akhirnya datanglah, atau kalau di mobil tidak pakai sabuk aman oleh CCTV terekam, nanti akan datang surat lewat pos sidang tanggal sekian. Nah contohnya seperti itu ya, itu manfaat dan bisa jadi keburukan dari AI. Kalau kita bijak menggunakannya bisa jadi lebih bermanfaat. Kita akan bahas mesin cerdas. Mesin cerdas ini polanya atau cara berpikirnya, cara bekerjanya mendengar, berpikir, belajar, dan merespon. Itu tahapannya. Contohnya robot vakum. Robot vakum tahu alat dan bisa menghindari tembok ketika sedang menyedot debu. Jadi dia sudah disetting oleh pembuatnya bahwa kalau sudah ada sensor gitu ya, kalau ke tembok sensor contohnya sekian sentimeter, dia tidak keburukan, dia bisa belok ya, ke arah lain gitu, jadi tidak keburukan. Kemudian Google Map bisa memprediksi waktu tempuh, jarak, dan prediksi kemacetan pada suatu jalan. Dia menggunakan satelit ya, yang ada di luar angkasa. Nah hubungannya dengan satelit, kalau tidak ada satelit tidak ada map seperti ini ya. Karena itu hubungannya dengan satelit. Jadi langsung ternyata ada yang di Jepang sedang mancing, atau pernah tidak Google Map rumahnya terekam, atau rumahnya dulu tidak ada belum ada, masih lahan kosong. Sekarang sudah dibuat rumah, pas dilihat di map tidak ada rumahku, berarti belum terekam ya. Jadi ada terekam itu nanti ke Google Map. Contohnya Audi sekarang membangun rumah nih, pas dilihat di map belum ada, masih kolam ya. Di bawah itu masih kolam. Nah, nanti akan diupdate lagi ya, nanti pasti ada rumahnya. Kalau sekarang belum ada, pas dilihat ya. Nah itu juga salah satunya dari Google Map ya. Nah kita lanjutkan mesin non cerdas. Nah mesin non cerdas di sini kita pernah melihat ataupun sudah kenal ya tentang barang ini. Ada blender, ada kalkulator, ada yang suka disentuh oleh kita apa di rumah? Remote. Nah dia bisa digunakan kalau kita pencet ya tombolnya. Nah itu adalah mesin non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas itu tanpa kita pencet atau tanpa kita arahkan ya. Contohnya main PS, masuk mana? Ada yang tahu? Sticknya masuk mana? Cerdas atau non cerdas? Non cerdas, tapi diarahkan oleh kita. Tapi kalau remote non cerdas, mau kita berubah dipencet oleh kita ya. Tapi kalau contohnya tadi vakum
belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, beradaptasi, jadi menyesuaikan diri ya, pengambilan keputusan, jadi mengambil keputusan bahwa harus belok, berarti harus putar arah kalau vakum tadi ya. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Nomor 5 remote Indonesia ya, tidak berubah jadi TV yang lain, program yang lain ya. Dan adaptasinya tidak bisa menyesuaikan diri, jadi harus di setting oleh kita ya, diatur lagi oleh kita, betul tidak? Contohnya remote TV ya. Pengambilan keputusan memerlukan campur tangan manusia, betul tidak? Kalkulator contohnya 5 tambah 5 sama dengan 10 ya. Tapi kalau di komputer contohnya begini. Coba gambar atau tampilkan gambar bola spek, muncul lagi ya. Muncul di HP, muncul gambarnya. Tapi kalau kalkulator 5 tambah 5 10. Diam aja gitu ya, diam saja. Tapi harus dipikir oleh kita, dikendalikan oleh kita. Nah itu mesin non cerdas. Jadi kesimpulan dari mesin cerdas dan non cerdas, mesin cerdas itu sudah disetting, ya, sudah disetting dan bisa beradaptasi dan bisa mengambil keputusan, bisa menyarankan kepada kita bahwa yang kita inginkan itu diberi ini bagus, ini lebih bagus, ini mahal, ini lebih murah ya. Tapi kalau cerdas tidak bisa, jadi sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi oleh kita harus diatur lagi. Nah, sekarang Odin akan memberikan kelompok kerja kelompok dulu ya. Silakan diisi, ini kelompok oleh kelompok 1 ya, ini kelompok 2, silakan berdiskusi. Ini kelompok 4 ya, ini kelompok 3. Satu orang ya, 1, 2, 3. Satu orang yang menulis bekerja sama. Silakan yang ada di sekolah ada ya, tentang mesin cerdas dan non cerdas yang ada di sekolah. Nah, di kelas juga ada di sini. Odin beri waktu 3 menit ya. 3 menit. Ayo. Silakan bekerja sama dalam sama anggota kelompoknya, isi yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas yang ada di sekolah, yang ada di kantor, yang ada di kelas, pokoknya di rumah sekolah, yang di kantin. Nah, jadi tadi apa? Mesin cerdas, mesin non cerdas dapat kita bedakan ya. Beri waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Ya. Ayo berikan contoh yang cerdas dan non cerdas semampunya ya. Udah hitung mundur ya. 10 di sekolah, yang ada di sekolah ya. 9 8 Nah ini infokus masuk mana nih? Infokus 6
Waktunya habis. Ya, ini. Pokoknya tak acak dulu ya. Mesin cerdas, remote, blender, kalkulator, betul tidak? Nah, ada juga fokus, ada komputer, laptop, ada kalkulator, fokus, HP, nah dan lain-lain ya, TV. Nah itu ya, di HP ada apa? Aplikasi ya. Nah, boleh dibuka aplikasi tadi ada apa? Google dan lain-lain. Nah, oke. Nah, jadi hari ini apa yang paling menarik hari ini? Tentang apa? AI. Jadi penasaran kalian AI itu apa atau dari mana? Sekarang banyak yang menggunakan video-video atau foto-foto AI. Ada yang foto keluarga dari kecil. AI. Menurut kamu apakah mesin bisa menggantikan manusia? Bisa? Betul tidak? Semuanya. Apakah menurut kalian semuanya kehidupan itu dapat digantikan oleh dapat menggantikan kegiatan manusia mesin itu? Bisa tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Contohnya apa kalau bisa? Nah, ada yang jawab tidak tapi ragu-ragu. Ada yang jawab bisa. Ternyata AI itu atau mesin itu tidak bisa menggantikan manusia secara keseluruhan. Tidak bisa, betul tidak? Betul. Tidak bisa menggantikan keseluruhan. Ya. Kenapa? Karena tidak semua kegiatan manusia digantikan oleh AI. Contohnya, aku mau tidur, tolong potongin pohon yang masih berdiri di sana. Ke sensor tidak akan bergerak ya, tidak akan bergerak karena sensor itu bukan robot Terminator gitu ya. Nah, tidak bisa semuanya ya. Nah, jadi menurut Audin, mesin ataupun teman-teman juga ya sebagian tadi bahwa mesin tidak bisa menggantikan manusia secara keseluruhan ya. Tapi untuk mungkin hal-hal tertentu bisa ya, untuk hal-hal tertentu bisa. Terakhir ya. Teknologi pertama. Nah, dengarkan. Coba ini suara siapa ya? Ya, benar banget. Ini adalah suara
mungkin yang lain ya, atau ini perempuan ini laki-laki, tidak mungkin salah ya, kecuali laki-laki tapi seperti perempuan mungkin bingung gitu ya, bisa naik turun apakah perempuan atau laki-laki. Oh dia laki-laki tapi rambutnya panjang, kemudian cantik, bisa jadi bias ya. Bias itu mungkin ragu ya, jadi ragu apakah laki-laki atau perempuan, tapi dalam ciri yang lain seperti laki-laki, ciri yang lain seperti perempuan ya. Nah kalau tidak ada datanya pasti bias. Jadi AI itu sifatnya bias ya, jadi tidak terlalu 100% ya, tidak 100% betul. Kalau AI yang kita pola-pola yang masukkan ke AI-nya itu tidak lengkap, tidak akan bias ya. Kalau lengkap, ciri-cirinya pasti akan 100% jawabannya betul ya. Nah mungkin kegiatannya kita simpulkan sebelum kita tutup. Jadi mesin terbagi menjadi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tidak semua mesin itu pintar. Mesin cerdas bisa belajar dan menjawab, sedangkan mesin non cerdas tidak ya. Kita perlu tahu perbedaan mesin agar bisa lebih bijak dalam menggunakannya ya. Jadi dalam kehidupan kita gunakan AI kecerdasan buatan itu dengan baik ya, dengan bijak ya. Jangan sampai kita membuat kejahatan ataupun lain-lain. Siap? Baik. Cukup sekian. Kita akhiri kegiatan dengan bacaan bersama-sama. Tanggal